Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes ya. Nah, kali ini kita akan kembali mempelajari tentang pencegahan dan penanggulangan stunting ya. Ya, setelah sisi ini selesai, kita akan bisa mampu memahami tentang pengertian stimulasi ya. Nah, kemudian pentingnya stimulasi dan macam-macam stimulasi kepada janin dan praktek stimulasi ya. Stunting itu merupakan gangguan pertumbuhan terhadap bayi, yakni ya gangguan tinggi badan yang rendah atau tidak sesuai dengan umur seusianya ya. Nah, itu adalah pengertian stunting. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada sore hari ini Bu ya, saya ingin mengajak kita untuk bernyanyi lagu daerah ya. Ya. Nah, siapa yang bisa Ibu? Oh itu ya. Nah, coba kita ibu-ibu, siapa namanya? Fatmawati. Coba Ibu Fatmawati untuk menyanyikan lagu daerah ya. Ini nawa sabarako, ini nawa sabarako, lolong agare deceng ala tosiala. Oke sudah Ibu ya. Ya, coba berikan tepuk tangan lagi Bu ya. Nah, bagus sekali Bu ya, lagu yang telah dibawakan ya. Bagaimana perasaan Ibu tadi mendengarkan lagu itu? Terharu ya. Tentunya senang Ibu ya. Nah, sama seperti mungkin bayi yang kita kandung itu, kalau kita mendengarkan pasti merasa senang ya. Jadi perlu kita pahami Bu ya, bahwa mendengarkan suara atau nyanyian lagu-lagu atau pujian yang lembut dan menenangkan kepada bayi itu merupakan adalah stimulasi yang bisa dilakukan oleh ibu maupun ayah ya kepada janin ya. Jadi itu ya, jadi kayak lagu-lagu yang lembut ya, perkataan yang lembut ya, yang kita ucapkan ketika kita hamil, maka itu merupakan bentuk stimulasi ya kepada janin ya. Nah Bu ya, selanjutnya saya bagi menjadi dua kelompok ya untuk tugas ya. Nah sudah Bu ya, jadi tugasnya itu Bu ya, silakan untuk berdiskusi Bu ya, masing-masing anggota kelompoknya untuk mengidentifikasi stimulasi apa yang bisa dilakukan ayah dan ibu kepada janin dalam kandungan ya. Nah, silakan berdiskusi, saya kasih paling lama 2 menit ya. Coba diskusi Ki ya. Ya, silakan ya. Oke, sudah Bu ya? Ya, Pak, ya, sudah. Jadi selanjutnya masing-masing kelompok untuk membacakan hasil daripada diskusinya. Yang pertama itu Pak, ayah memberikan rangsangan dengan cara mengelus-elus perut ibu. Ya, begitu. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu untuk bayi yang ada dalam kandungan. Ada 3 stimulasi yang diberikan apabila bayi dalam kandungan. Ya, apa itu? Itu cahaya, sentuhan suara. Sedangkan suara memberikan kata-kata yang indah dan lembut yang bisa bersentuhan dengan sang bayi. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Ibu ya, bagus banget jawabannya ya. Pengertian stimulasi itu sendiri Bu ya, bahwa stimulasi itu adalah ya kegiatan memberikan rangsangan nih Bu ya, kepada janin dalam kandungan, baik berupa suara, cahaya maupun sentuhan ya. Nah, merupakan stimulasi yang dapat dilakukan ayah dan ibu kepada janin ya, di mana saja dan kapan saja. Nah, perlu juga dipahami Bu ya, bahwa ayah dapat memberikan stimulasi ya berupa suara, cahaya dan sentuhan ya kepada janin saat berada dekat dengan ibu hamil ya. Jadi kalau misalnya sama Samita ya bisa. Samita juga memberikan stimulasi ya. Saya akan membagi kembali ke dalam 3 kelompok ya Bu ya. Jadi 2-2 ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok
3 ya. Kelompok 3 janin usia 3 bulan. Nah, usia 3 ya atau bulan ketiga ya. Nah, di situ petunjuknya. Nah, silakan isi ya. Ya, di situ peralatan di rumah, kira-kira peralatan apa yang bisa digunakan. Ya, kemudian cara penggunaannya ya. Oke, kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 apa tadi? Itu tadi stimulasi sentuhan ya. Sekarang stimulasi kelompok 2 untuk stimulasi suara ya. Coba apa contohnya bro yang bisa diberikan ya. Coba kelompok 3 ya. Ya, kira-kira Ibu ya stimulasi cahaya Ibu ya. Ya, kira-kira bagaimana Ibu ya? Cahaya. Nah, Peralatan yang digunakan Yaitu senter diarahkan kepada perut sang ibu untuk penerangan janin dalam kandungan sang ibu. jadi saya berikan penjelasan kembali Ibu ya bahwa umur ketika janin itu berusia 3 bulan masuk 3 bulan Ibu ya, janin itu sudah bisa merasakan stimulasi sentuhan ya. Ya, jadi bisa kita di rumah bersama Bapak untuk memberikan sentuhan kepada bayi kita ya, bisa dengan mengelus-ngelus ya. Ya, dengan ulusan itu bisa bayi itu akan merasakannya. Nah, yang kedua itu stimulasi yang kedua itu berupa stimulasi suara ya. Jadi bisa kita memperdengarkan lagu-lagu atau memperdengarkan kata-kata yang baik ya, ataukah Ibu ya bisa dengan menggunakan membacakan doa-doa ya, atau membacakan ayat-ayat ya yang kita hafal kepada bayi ya. Jadi itu bisa memberikan stimulasi positif kepada janin kita ya, ya nantinya ya. Nah, yang ketiga itu stimulasi cahaya. Mana tadi itu Bu? Cahaya? Pendidikan penerangan. Iya. Penerangan. Jadi ada 2 Ibu ya, stimulasi cahaya yang bisa kita berikan kepada janin ya. Nah, bisa kita kalau pagi, bisa kita keluar untuk jalan-jalan ya. Jadi sinar matahari pagi itu bisa memberikan stimulasi kepada janin ya. Saya ulangi lagi ya bahwa ada 3 macam bentuk stimulasi yang bisa diberikan kepada bayi. Yang pertama tadi itu apa? Stimulasi sentuhan ya. Yang pertama sentuhan ya. Ya, kemudian yang kedua stimulasi suara. Dan yang ketiga itu stimulasi cahaya. Nah, cahaya Ibu ya. Itu bentuk-bentuk stimulasi yang bisa kita lakukan di rumah ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya dalam bentuk positif ya, kita berikan kepada janin, itu akan membuat janin kita itu menjadi berkembang dengan baik ya, sehat dan diharapkan terhindar dari stunting ya. Nah ya, jadi perlu kita pahami bersama Ibu ya bahwa jadi memberikan stimulasi kepada bayi itu ya, pada usia masih ada dalam kandungan itu mampu merangsang pertumbuhan sel-sel otak janin ya, yang meningkatkan kemampuan panca inderanya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Itu Bu ya. Jadi sudah kita pahami itu pengertian stunting itu apa tadi pengertian stunting? Memberikan rangsangan kepada bayi dapat berupa sentuhan, apalagi suara, cahaya kepada janin ya. Jadi bisa dilakukan ya bersama ayah ya di rumah Ibu ya. Jadi ketika kita memberikan stimulasi kepada janin maupun anak ya, bisa kita lakukan bersama dengan ayah maupun dengan orang terdekat yang ada di rumah Ibu ya. Jadi cukup demikian Ibu ya materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu ya atas kesempatannya untuk hadir bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.